Nah, aku tuh disuruh ngejelasin salah satu tokoh ilmuwan yang ada di dunia ya, nggak cuma di Indonesia, buat ngejelasin itu tentang tokoh itu, biografinya kayak gimana, karyanya apa aja gitu. Jadi mau didengerin ya. Itu aku mau ngejelasin tentang salah satu tokoh yang termasuk ilmuwan Islam di dunia, namanya itu Ibnu Al-Baitar. Nah, Ibnu Al-Baitar ini adalah seorang ahli botani atau ahli tumbuhan dan ahli farmasi atau obat-obatan pada abad pertengahan. Nah, dia itu juga seorang dokter dan ilmuwan pada abad ke 124 Masehi kalau nggak salah ya. Oh salah. Pada abad ke 1240 Masehi maksudnya. Biografi Ibnu Al-Batani. Jadi Ibnu Al-Batani ini lahir pada abad ke-12 atau tahun 1197 yang lahir di kota Malaga atau Spanyol kalau saat ini namanya ya. Dia itu menghabiskan masa kecilnya dengan menyukai hal-hal pokoknya segala sesuatu tentang penumbuhan gitu. Nah, Ibnu Al-Batani ini belajar kepada seorang ahli tumbuhan atau ahli botani pada masa pertengahan itu yang namanya Abu Abbas Al-Nabati. Dia meninggalkan wilayahnya untuk berkeliling dunia, berekspedisi gitu, mencari ya, berusaha menemukan hal-hal baru tentang botani ini dengan didampingi oleh beberapa temannya gitu di seluruh wilayah utara Afrika dan Asia Timur. Tetapi ini tuh nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu perjalanan Ibnu Al-Batani ini apakah melalui darat atau melalui laut. Jadi tidak ada yang. Namun lokasi yang dikunjungi atau disinggahi oleh Ibnu Al-Batani pada saat dia melakukan ekspedisi itu, ada yang mengetahui, yaitu Belgia, Konstantinopel, Tripoli, dan Andali. 1224 Al-Batani ini bekerja kepada Al-Kamil, seorang gubernur Mesir, dan beliau dipercaya untuk menjadi ahli botani pada pemerintahan Al-Kamil ini. 1227 Al-Kamil ini memperluas kekuasaannya ke Damaskus, dan Ibnu Al-Batani selalu menyertainya. Ibnu Al-Batani ini juga memiliki sebuah karya-karya yang sampai sekarang yang sampai sekarang masih digunakan dalam ilmu botani dan tenaga medis yang ada di dunia. Beliau Ibnu Al-Batani ini juga membuat sebuah buku-buku tentang botani atau tumbuhan dan farmasi atau obat-obatan. Yang buat itu berdasarkan dari penelitiannya sebelumnya. Jadi dia itu nggak ngasal nulis gitulah, sudah pasti ada buktinya gitu. Nah, dia di dalam bukunya Ibnu Al-Batani ini juga terdapat di dalam bukunya Ilmu Al-Batani ini sudah dilengkapi dengan penjelasan dan keterangan yang panjang, dan jadi kalian itu nggak perlu bingung kalau yang ini nggak jelas kayak gimana. Jadi di bukunya itu tuh sudah jelas, pasti ada jawabannya begitu. Dalam bidang botani dan kedokteran yang baik di Asia maupun di Eropa dari abad pertengahan sampai sekarang. Jadi semua yang penelitian yang dia lakukan sebelumnya itu sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan botani dan ilmu kedokteran baik di Asia maupun di Eropa. Nah, beberapa bukunya yang saya tahu itu ada Kitab Al-Jami' fi Adwiya Al-Mufrad, Kitab Al-Jami' fi Adwiya Al-Mufrad,
yang berisi tentang ilmu botani dan obat-obatan pada zaman pertengahan dahulu yang masih digunakan sampai sekarang. Al-Badani ini juga seorang ilmuwan muslim yang menemukan ramuan obat kanker yang bernama Hindiba tahun 1248, dan dunia atau masyarakat di sekitarnya itu mengenang seorang Ibnu Al-Badani ini sebagai seseorang yang ahli dalam pertumbuhan. Itu sedikit cerita tentang Ibnu Al-Badani, seorang ahli botani dan farmasi pada abad ke-pertengahan atau abad ke-12. Jadi sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oke.